warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat UT, perkenalkan nama saya Serlin dengan nomor induk mahasiswa 8603844293. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Terbuka UPJJ Pontianak, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Ibu Nafilzah Husnaul Azizah, MPD GR. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Nah, di video ini saya akan menjelaskan makna pilar dalam konteks pendidikan, serta prinsip dasar pendidikan menurut Ki Haji Dewantara, dan saya akan menganalisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut di dalam era digital. Nah, di era sekarang, teknologi berkembang sangat cepat. Proses belajar tidak lagi dilakukan di dalam ruangan kelas, tetapi juga melalui internet, media sosial, video pembelajaran, bahkan kecerdasan buatan atau AI. Nah, hal ini membuat pendidikan mengalami banyak sekali perubahan, baik dari segi positif maupun tantangan baru. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu makna pilar dalam pendidikan. Jadi, di dalam dunia pendidikan, istilah pilar berarti dasar atau penopang utama yang menjaga agar sistem pendidikan tetap kokoh dan memiliki arah yang jelas. Nah, pilar pendidikan menjadi pedoman dalam membentuk manusia yang cerdas, berkarakter, dan mampu menghadapi perkembangan zaman. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan akan kehilangan tujuan dan nilai-nilai penting dalam membentuk karakter manusia. Salah satu tokoh pendidikan Indonesia yang memiliki pemikiran tentang pendidikan adalah Ki Hajar Dewantara. Nah, beliau dikenal dengan 3 prinsip pendidikan, yaitu yang pertama, Ing Ngerso Sung Tulondo, yang berarti di depan memberi teladan baru. Yang kedua, Ing Matyan Mangun Kerso, yang berarti di tengah membangun semangat. Dan yang ketiga yaitu Tutwarni Handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan. Nah, ketiga prinsip ini menjadi dasar pendidikan nasional Indonesia. Prinsip pertama, Ing Ngerso Sung Tulondo, yang berarti di depan memberi teladan. Nah, menurut saya prinsip ini sangat relevan di era digital, karena guru bukan hanya mengajarkan materi pembelajaran, tetapi juga menjadi contoh pengguna teknologi yang bijak. Misalnya, guru mengajarkan etika dalam menggunakan media sosial, menghargai karya orang lain, dan menggunakan internet untuk hal-hal yang bermanfaat. Karena saat ini banyak peserta didik yang mudah terpengaruh oleh informasi negatif atau hoax di media sosial. Nah, kemudian prinsip kedua yaitu Ing Matyan Mangun Kerso, yang berarti di tengah membangun semangat. Nah, di era digital banyak sekali siswa yang merasa bosan saat belajar, terutama saat pembelajaran daring. Karena itu, kita sebagai guru perlu hadir di tengah peserta didik untuk memberikan motivasi dan menciptakan pembelajaran kreatif serta interaktif. Nah, contohnya dengan menggunakan video pembelajaran, kuis online, atau diskusi digital agar siswa lebih aktif dalam belajar. Nah, selanjutnya prinsip ketiga yaitu Tutwarni Handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan. Nah, prinsip ini menunjukkan bahwa guru harus mendukung peserta didik agar mampu berkembang secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa peran guru di era digital tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh teknologi. Karena itu, guru tetap dibutuhkan dalam pembentukan karakter dan nilai moral peserta didik. Saat ini, siswa memiliki akses informasi yang sangat luas melalui internet. Namun, mereka tetap membutuhkan arahan agar mampu berpikir secara kritis dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Nah, di sisi lain, penerapan pilar pendidikan di era digital juga menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, seperti kecanduan gadget, rendahnya literasi digital, cyberbullying, hingga menurunnya interaksi sosial secara langsung. Selain itu, pendidikan saat ini terlalu fokus pada nilai akademik dan teknologi, tetapi kurang memperhatikan pembentukan karakter peserta didik. Nah, menurut saya, pemikiran Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab persoalan pendidikan saat ini. Nah, teknologi memang penting, tetapi pendidikan tidak boleh kehilangan nilai kemanusiaan. Guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, motivator, dan pembimbing bagi peserta didik. Karena tujuan pendidikan bukan hanya menciptakan manusia yang pintar secara teknologi, tetapi juga memiliki karakter
karakter, etika, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, pendidikan di era digital perlu menyimbangkan antara penguasaan teknologi dan pendidikan karakter agar peserta didik tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga bijak dalam bersikap. Oke, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan di era digital saat ini. Teknologi memang membantu proses pembelajaran, akan tetapi pendidikan juga tetap menanamkan karakter, etika kepada peserta didik. Oleh karena itu, guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, motivator, dan pembimbing agar siswa tidak hanya cerdas dalam teknologi, tetapi juga bertanggung jawab dan berakhlak mulia. Nah, itu dia pembahasan mengenai pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Sekian dari saya, terima kasih.